Bismillahirrahmanirrahim. Dear leaders dan calon leaders seluruh Indonesia, kembali lagi kita pada acara Indonesia Doorstop yang pada malam ini mengambil tema tentang putusan MK dan nasib pemilu. MK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Hasil putusan MK ini menunjukkan ada cacat dalam pengambilan keputusan dan membolehkannya eh, calon presiden atau wakil presiden di bawah 40 tahun yang dia adalah kepala daerah ya. Walaupun kita seperti halnya sudah kita ketahui Pak Prabowo sudah memilih Gibran sebagai cawapres dan sudah mendaftar ke KPU. Akankah KPU menerima pasangan Prabowo dan Gibran walaupun MK sudah menyatakan bahwa ada cacat, ada pelanggaran kode etik oleh Ketua MK dalam persidangan ini? Kasih Bang Aldi, izin Mbak Bivitri, malam ini kita bahas tema tentang implikasi ataupun konstruksi hukum dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Denyutnya di masyarakat bisa terlihat ya dari apa yang ada di data Populi, tapi saya ingin menyampaikan 3 hal. Yang pertama, ini adalah musim kering kepemimpinan kenegarawanan ya. Everything rises and falls on leadership ya. Segalanya naik turun karena kepemimpinan ya. Kepemimpinan Pak Jokowi benar-benar berantakan dengan majunya Gibran ya. Kepemimpinan MK punya catatan besar dengan turunnya keputusan Mahkamah Majelis Kehormatan ya. Dan kita melihat di banyak tempat hilangnya rasa kenegarawanan. Kita melaksanakan banyak hal hanya sebatas prosedural. Benar, legal formalnya jalan, tetapi kehidupan tidak dibangun dengan aspek legal dan formal saja, tapi kehidupan itu lebih bersifat paradigmatik, bersifat bagaimana rasa kebatinan, bagaimana kebenaran, keadilan, akal sehat, dan segala yang berbau dengan nilai yang menjadi dasar ya, bukan segala sesuatu yang berbau dengan aturan yang nanti bisa dikorupsi, bisa ditekuk, bisa dinepotisme dan lain-lain. Jadi satu, catatan saya Bang Haldi, kita sedang dalam musim kering kepemimpinan negarawanan. Padahal ketika kita ingin keluar dari middle income trade countries, betul-betul maju dan keluar dari gravitasi, kita betul-betul membutuhkan negarawan. Kita betul-betul membutuhkan pegangan nilai yang kuat. Kita betul-betul membutuhkan teknokrasi yang didukung meritokrasi, yang itu semua akan sulit wujud ketika yang terjadi bukan sistem yang paradigmatik ya, tapi yang pragmatis, apalagi yang quote and unquote kembali ke era di Orde Baru di mana nepotisme, kolusi, korupsi masih belum bisa kita berantas. Itu poin pertama. Poin kedua, dampaknya kepada musim kelam demokrasi kita ya. Pertama kali dalam sejarah reformasi atau sebelum reformasi juga anak presiden maju sebagai salah satu kontestan. Nah ini benar secara lisan presiden selalu menegaskan netralitas, secara normatif selalu menginginkan adanya keadilan, pemilu yang luber dan jurdil, tetapi asas feodalisme ya, asas patron and client jauh lebih kuat di bangsa kita. Ini diikuti lagi dengan adanya lucky dip ya, atau durian runtuh. Hampir sebagian besar PJ ya, penanggung jawab kepala daerah itu diangkat ya, tidak dipilih, sehingga seluruh peluang ada sangat besar digunakan. Walaupun benar sudah dikumpulkan.
Tetapi kita harus betul-betul bekerja dengan sangat keras, memastikan netralitas, integritas, dan pemilu yang jujur dan adil. Yang ketiga tentu ini tantangan buat civil society, buat kita di partai politik, buat teman-teman di NGO, buat akademisi, buat masyarakat kelas menengah, dan juga masyarakat yang sadar bahwa negeri ini punya kita, bukan punya para begundal, ya, bukan punya orang-orang yang ingin mengangkat demokrasi, tapi ini orang-orang yang punya keberanian untuk menyuarakan kebenaran, keadilan, kepatutan, kenegarawanan, dan karena itu saatnya kita bersatu menyuarakan, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. Nah, bagaimana ini melihat dari sisi hukum? Eh, Mengikat tapi cacat, kan udah pasti jelek gitu ya. Bagaimana Mbak Bivitri? Oke, terima kasih Mas Aldi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang kita lihat ini sebenarnya kan sesuatu yang benar-benar salah gitu ya. Dan saya berharap apa yang akan saya sampaikan ini bisa mengajak semua yang memantau acara ini dimanapun untuk memikirkan bahwa persoalannya di sini sebenarnya bukan sekedar Gibran atau tidak Gibran, atau bukan sekedar kesal atau tidak kesal dengan Anwar Usman, bukan nama-nama itu. Tapi ini soal bagaimana putusan MK ini kalau kita diamkan, tidak kita perbincangkan, tidak kita kritik, itu seakan-akan menghalalkan yang haram gitu, membenarkan yang salah. Karena ini memang salah. Jadi tadi kan Mas Aldi bertanya, pertanyaan kuncinya adalah kok bisa begini? Ada sebuah putusan yang sudah final dan mengikat, sudah legal begitu ya, tapi sebenarnya cacat hukum. Nah, jadi memang kalau dalam hukum itu kita biasanya mengenal ada yang namanya aspek legal, tapi juga ada aspek legitimasi. Aspek legal ini sesuatu yang kita bisa pahami sebagai aturan main kerangka hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang semuanya memang dengan penuh kepastian dalam bentuk kata-kata hitam di atas putih menjelaskan kepada kita soal keputusan-keputusan hukum yang ada. Tapi itu satu hal, dan yang harus kita dalami dan kita kritik dari situasi legal itu adalah bahwa yang legal dan tidak legal itu kemudian akan ditentukan oleh pembuat hukum. Pembuat hukumnya adalah kalau dia undang-undang politikus seperti Pak Mardani ya kan dan kawan-kawan. Tapi kalau dia adalah putusan pengadilan itu adalah hakim di Mahkamah Agung, di Mahkamah Konstitusi. Mereka ini tentu saja tidak akan lepas dari semua kepentingan. Kalau politikus jelas, tapi bahkan hakim, betapapun kita ingin menempatkan mereka sebagai dalam tanda kutip wakil Tuhan, paling tidak karena irah-irah dalam putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kita ingin mengimajinasikan mereka sebagai orang-orang terpilih, negarawan, dan lain sebagainya, tapi mereka pada akhirnya manusia yang banyak sekali kepentingannya, sehingga kita juga sangat boleh menguji, memperdebatkan soal legitimasi dari apa yang mereka putuskan. Nah, jadi secara legal formalnya sih, seperti kata Mas Haldi tadi, memang putusan MK nomor 90 itu, ini putusan 90 itu adalah putusan yang membolehkan pada dasarnya Gibran maju jadi cawapres ya, yang mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu, ditambahkan oleh MK ada kata dengan kalimat atau pernah garis miring sedang menjabat dan seterusnya. Awalnya itu hanya usia 40 tahun, batas usia. Nah, jadi ya juga jangan salah kaprah, putusan MK ini sebenarnya kalau dibilang wah bagus juga untuk anak muda, salah. Karena batas usia tidak diturunkan. Batas usia tetap 40, cuma dikasih kata-kata atau pernah garis miring sedang menjabat dan seterusnya sehingga Gibran bisa maju. Nah, kemudian yang Harusnya nggak boleh Mbak Fitri kan? Nggak boleh nambah kata atau itu kan MK harusnya nggak boleh kan? Itu wilayah legislasi DPR harusnya kan? menambah kata-kata boleh, Oh boleh. tapi boleh. Jadi gini, putusan MK itu memang selama ini sudah seringkali menambah kata-kata seperti itu.
mereka menjadi positive legislator. Dan memang di banyak negara lain itu juga dilakukan. Dan jadi ini bukan yang pertama. Bahwa itu praktik yang secara klasik sebenarnya dihindari, tapi nyatanya cukup banyak pengadilan konstitusional yang akhirnya mengubah kata-kata itu dengan alasan istilahnya itu inkonstitusional bersyarat. Nah, jadi biasanya itu bunyi putusannya itu pasal sekian itu inkonstitusional kecuali bila dia dibaca begini. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Nanti bisa saya bacakan. Sebenarnya saya ada satu PowerPoint lama yang saya pakai untuk eksaminasi putusan itu. Nah, jadi tapi Mas Aldi benar dalam hal harusnya bukannya kata-katanya tidak boleh, harusnya pakemnya selama ini MK tidak akan memutus suatu hal yang terkait dengan batas usia. Nah, itu poinnya. Jadi kalau MK itu sebenarnya di bahan-bahan saya, dan sebenarnya saya juga waktu itu jadi saksi ahli untuk pihak terkait Perludem waktu itu yang masuk di tengah-tengah. Dan yang saya paparkan salah satunya adalah soal syarat usia itu MK sebenarnya dari tahun 2007. Jadi ada 7 putusan yang saya daftar. Ada putusan soal syarat usia calon kepala daerah, syarat usia minimal hakim MK sendiri, syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur, itu putusan tahun 2019. Itu semua secara konsisten MK bilang itu bukan wewenang MK. Jadi mereka tolak, kemudian mereka bilang silakan dibuat oleh pembentuk undang-undang. Itulah yang namanya open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Jadi yang tidak bolehnya di situ. Kalau menambah kata-katanya ya debatable. Karena mereka sebenarnya negatif legislator. Tapi dalam praktik itu sudah dilakukan. Nah, jadi sebenarnya yang tidak bolehnya di situ. Dan satu lagi kalau sekalian ditambahin ya, yang juga aneh dari putusan itu kan kalau kita baca antara yang dimintakan, bahasa hukumnya itu petitumnya dari pemohon, dengan yang diputuskan itu sebenarnya beda. Jadi mungkin ilustrasi terbaik adalah ibaratnya kita bimbingan skripsi kita dibenerin sama pembimbing. Jadi skripsi kita bisa lulus. Nah, gitu ya. Mungkin itu pengibaratan yang paling pas. Karena sebenarnya petitumnya itu diminta untuk diubah menjadi atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten garis miring kota. Diperbaiki. Putusannya bunyinya adalah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi yang diminta dengan yang dikabulkan itu beda. Dan ini juga sesuatu yang tidak lazim, bahkan seringkali kita namakan ultra petita. Tapi di luar itu memang benturan kepentingannya sangat nyata. Sehingga kalau tadi saya memulainya dengan ini seperti membenarkan yang salah, di situ letaknya. Jadi bagi kami, saya juga melapor Pak Anwar Usman ya ke Majelis Kehormatan MK bersama dengan 15 orang dosen dan guru besar hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Argumen kami adalah ya ini bukan soal bagi kami. Kalau bagi yang lain punya alasan yang berbeda, tentu saja bebas-bebas saja. Tapi bagi kami ini soal tanggung jawab intelektual dan soal ada sesuatu yang benar ada sesuatu yang salah jangan dibenarkan. Karena pada akhirnya putusan ini tidak hanya rusak dari aspek penawaran hukumnya, tapi juga merusak demokrasi. Di mana titik merusak demokrasinya? Karena kelihatan jelas dan sudah terbukti dalam putusan MK tadi bahwa ada benturan kepentingan antara Ketua MK Anwar Usman, makanya dia diberi sanksi untuk dicopot dari jabatan ketua, dengan Gibran. Ada juga orang-orang yang berpandangan, loh kan Gibran bukan pemohonnya, Gibran itu tidak berkepentingan. Nah itu kelirunya. Karena kalau dalam etik itu luas sekali, nggak bisa disandingkan dengan hukum pidana. Ada salah seorang yang bilang ini penyertaan, itu salah itu. Kalau etik itu luas sekali. Jadi siapapun yang punya kepentingan terhadap suatu perkara itu sudah dianggap ya punya kepentingan, punya benturan kepentingan dengan
hakim yang bisa memutus.